Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mendengar adalah titik awal untuk belajar dan praktek. Ibu, bapak, saudara sekalian, di dalam Manggala Sutta seperti tadi Bante cuplikkan, ada kalimat kalena dhamma sawanang. Kalena kalena itu ya waktu, kala, waktu. Dhamma ya dhamma sawanang, ya mendengarkan dhamma. Jadi mendengarkan dhamma pada waktu yang tepat. Artinya tepat itu bagaimana? Yaitu kesiapan batin. Jadi kalau seseorang mendengarkan dhamma tapi batinnya belum siap, ini namanya orang yang belum siap untuk mendengar. Jadi kesiapan batin ini penting. Kesiapan bahasanya ya pikiran. Jadi kalau orang belum siap secara batinnya, mau dikasih pengertian seperti apapun, tidak nangkap. Tidak mau menerima. Karena apa? Ya batinnya belum siap. Sama seperti halnya ada tanah kosong, rumputnya tinggi-tinggi, dan juga pohon-pohon yang lain banyak. Seandainya di ladang itu ditanami padi, kira-kira bisa tumbuh tidak? Ya bisa, mungkin tumbuh bisa, tapi begitu tumbuh mati. Karena apa? Ladangnya belum disiapkan sedemikian rupa. Demikian pula batin kita, pikiran kita, jika belum siap diberi pengertian, tidak akan mampu menerima. Oleh karena itu, untuk mendengarkan dhamma yang dibabarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama, harus menyisihkan waktu untuk siap mendengar. Kalau bahasa sederhananya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, merawat jasmani itu berapa kali sehari? Merawat jasmani berapa kali sehari? 3 kali itu yang umumnya. Merawatnya sisiran, rambutnya 1 hari berapa kali itu? Mandi berapa kali? Nah, merawat kuku berapa kali? Pendek kata, kita ini habis waktunya untuk merawat jasmani. Menghabiskan waktu hanya merawat jasmani. Nanti tumbuh di mukanya jerawat 1, stres. Nanti kalau keluar ubannya bolak-balik disemir.
gara-gara tidak mau terima. Tapi sering mengatakan anicca. Begitu berubah anicca, tidak bisa terima. Ini mendengarkan dhamma tidak semata-mata merawat jasmani, merawat tubuh kita, tapi merawat batin kita. Jasmani butuh makanan, batin kita, pikiran kita juga butuh makanan. Orang yang mudah marah itu pertanda kurang vitamin. Apa yang kurang vitamin? Pikirannya. Orang yang mudah benci itu juga pertanda batinnya kurang vitamin. Orang yang mudah emosi, orang yang mudah iri, ini pertanda kurang gizi. Jadi batin kita, pikiran kita ini butuh gizi. Apa gizinya? Dhamma itu. Artinya dhamma kita terjemahkan sebagai kebenaran sajalah. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara sekalian mendengarkan hal-hal yang baik, yang menyejukkan, menenteramkan, yang harusnya cepat marah, cepat panas, kan jadi sejuk. Ini pentingnya kita mendengar. Tapi rintangannya orang mendengar dhamma apa? Satu, lapar. Sudah pada makan belum? Sebelum ke sini sudah makan belum? Belum? Wah, belum, repot ini, susah ini. Berarti saat mendengarkan dhamma perutnya keroncongan terus, ya susah mendengar itu. Menolak terus, mikir perut saja susah. Itu. Suatu ketika di zaman Sang Buddha itu ada seorang Brahmana. Dia seorang penggembala lembu. Tadi menggembalakan lembu dan tahu beliau Guru Agung kita Buddha Gautama itu di dekat tempat dia menggembalakan lembunya. Suatu ketika lembunya ini hilang. Dia cari 1 hari. Sudah cari, ketemu. Setelah ketemu lembunya, baru datang untuk mendengarkan dhamma. Sang Buddha tahu, si Brahmana ini adalah belum makan. Karena seharian mencari peliharaannya, mencari lembunya. Setelah sampai di hadapan Sang Buddha, ditanya, sudah makan belum? Dijawab belum. Karena belum, akhirnya menyuruh untuk memberikan makan dulu. Karena apa? Guru Agung kita Buddha Gautama ini tahu juga, dia juga sudah waktunya untuk menembus dhamma. Kalau diberi pengertian dhamma, dialah yang menembus dhamma. Dari sekian banyak ini yang datang, ada yang datang terlambat. Karena Sang Buddha kan tahu, oh ini aja yang bisa mengerti dhamma. Yang lainnya kopong, kosong. Ya, mau mendengarkan apapun tidak ngerti, tidak paham. Karena yang sudah waktunya untuk menembus dhamma, ya ini, penggembala ini. Tapi datangnya telat dan dia lapar. Kalau lapar bagaimana mau mendengarkan? Mikir perutnya saja ya bagaimana bisa memahami? Tidak sanggup untuk memahami. Akhirnya disuruh makan, setelah makan kenyang, baru beliau memulai pembabaran dhamma. Para bandel yang lain juga heran, loh biasanya Sang Buddha tepat waktu, ini kok telat? Ngasih dhammanya telat. Kenapa? Ya karena menunggu ini. Karena dari sekian banyak itu ya penggembala inilah yang memang akan mampu menembus dhamma. Ini lapar. Kedua halangannya sakit. Mau dengarkan
ceramah, rematiknya kumat. Kira-kira bisa? Untuk duduk begini susah. Jadi halangannya orang untuk mendengar dhamma. Mau mendengar dhamma, asam lambungnya kumat. Mau mendengarkan? Sehat saja tidak mau, apalagi asam lambungnya kumat. Sulit untuk bisa memahami. Oleh karena itu Anda beruntung, masih muda, sehat, mau mendengar. Nah, ini keberuntungan sesungguhnya, berkah. Banyak loh orang yang sakit, kepingin datang pun susah. Ini. Ibu bapak saudara sekalian, karena apa? Orang yang mau mendengar dengan mempersiapkan diri, mentalnya, batinnya dengan baik, itu akan mendapatkan manfaat yang besar. Kenapa? Zaman Sang Buddha itu jika ingin memberikan dhamma, ya dengan cara apa? Ya dengan cara mendengar. Walaupun zaman sekarang ini zaman sudah canggih, media-media sudah banyak, dengan cara-cara menulis sudah banyak, tetapi tetap juga menggunakan cara mendengar. Kalau ketemu, saling sapa, bertanya, mendengarkan. Ini tetap masih dipakai walaupun zaman sudah canggih. Nah, kalau zaman Sang Buddha, ini ya sifatnya memang dihafal. Karena apa? Kalau orang mendengar itu kan dibutuhkan satu pengingatan yang baik. Dibutuhkan semangat, dibutuhkan kepandaian. Maka zaman sekarang kan hal seperti ini dibuat permainan. Permainannya permainan berantai, pesan berantai. Nah, nanti kalau pesan berantai disampaikan apa, nanti yang sampai sana apa? Nggak nyambung. Tapi kalau ingatannya bagus, dikasih pesan apa, disampaikan ya benar juga. Nah, ini pentingnya kesiapan batin. Ibu bapak saudara sekalian, ada satu kata yang sering buat juga rujukan, ya, yaitu namanya sawaka. Sawaka itu artinya apa? Sawaka ya pendengar. Tadi sawaka itu ya pendengar, artinya apa? Walaupun kita ini belum menjadi orang suci, tapi kalau kita sering mendengar, banyak mendengar, ini mendapatkan manfaat yang banyak. Zaman Sang Buddha itu banyak yang mendapat manfaat ya dari apa? Ya dari mendengar itulah. Oleh karena itulah dikatakan orang yang banyak mendengar, kalau zaman dulu adalah orang yang pandai. Jadi orang yang dikatakan pandai itu karena apa? Banyak mendengar. Kalau sekarang lain, begitu banyak mendengar, banyak gosip. Nah, itu lain cerita. Apa yang didengar? Yang didengar yaitu tentang 4 kebenaran Arya. Karena ini hubungannya dengan seorang Buddha. Karena dalam agama Buddha, tujuan kita kan agar bebas dari duka. Apa yang perlu didengar, diulang-ulang? 4 kebenaran Arya. 4 kebenaran Arya berarti ada 4. Satu pertama, duka. Dua,
namanya dukkha samudaya. Dukkha samudaya itu bukan sebab, samudaya itu muncul. Jadi nomor 2, kemunculan dukkha. Dukkha ini ada kemunculannya. Namanya dukkha samudaya. Bukan sebab itu, tapi kemunculan. Kita lahir itu munculnya dukkha. Berarti kalau Anda semua kepengin tidak dukkha, jangan lahir. Tapi sekarang sudah lahir kan? Sekarang sudah lahir, mau bagaimana? Maka kita setelah lahir akan mengalami yang namanya tua. Setelah tua, sakit. Setelah sakit, mati. Nah ini bicara soal mati pada takut semua tuh. Setelah mati, lahir lagi. Begitu lahir, tua. Bahkan sebelum tua sudah mati. Gimana itu? Setelah mati, lahir lagi, terus berputar. Ini namanya wata sangsara. Lingkar perjalanan, mutar terus. Anda pernah lahir? Pernah lahir? Pernah. Pernah meninggal? Pernah meninggal? Terus waktu kalau belum pernah meninggal terus lahir dari mana? Dari Gunung Merapi. Ya. Justru karena pernah lahir berarti pertanda pernah meninggal. Kalau pernah lahir, kapan lahirnya? Pas saat di kandungan tahu? Pas keluar dari kandungan tahu? Siapa yang angkat tangan yang tahu? Kenapa tahu kalau lahir? Dikasih tahu papa, mama. Ayo, kalau nggak dikasih tahu. Tahu tidak? Kenyataannya juga tidak tahu. Sama halnya, pernah meninggal? Pernah belum? Belum. Tapi kenyataannya kita juga pernah meninggal. Karena pernah meninggal, berarti kita pernah lahir. Kan tadi Pak disampaikan, begitu meninggal, lahir lagi. Begitu lahir, tua, sakit, mati. Ini kan ada sebabnya semua. Kemunculannya itu ada sebabnya, dukkha samudaya. Yang ketiga, lenyapnya dukkha. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya dukkha. Ini adalah 4 kebenaran Arya. Tapi malam hari ini tidak membahas tentang itu. Tapi ini perlu tahu, dukkha, kemunculan dukkha, lenyapnya dukkha, jalan menuju lenyapnya dukkha. Ini 4 kebenaran Arya, perlu sering-sering direnungkan ini. Sambil dipelajari. Karena lahir, tua, sakit, mati, bertemu dengan orang yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, tidak tercapai keinginannya. Semua ini adalah dukkha. Dan di mana saja berlaku. Oleh karena itu kita harus sering merenungkan itu setelah mendengar. Maka ada Buddha namanya Sawaka Buddha. Sawaka Buddha itu karena ya itu tadi, mempelajari ajaran yang masih berlaku. Nah, Anda semua ini nanti kalau bisa sempurna menjadi Buddha juga, namanya Sawaka Buddha. Sawaka artinya apa? Pendengar. Dan ada kata namanya Sapurisa. Sapurisa itu adalah mereka-mereka yang telah suci. Kalau Sawaka ya belum suci. Walaupun belum suci, mendengar Dhamma dan mau mempraktekkan Dhamma. Ini namanya Sawaka.
Nah, kalau nanti sampai menjadi Buddha, ya namanya adalah Sawaka Buddha. Arahanta itulah Sawaka Buddha. Karena ada Pacika Buddha, Sawaka Buddha sama Sambuddha. Itu. Jadi Buddha itu apa? Buddha lah mereka yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan kemampuan sendiri. Nah, kalau seorang Buddha itu mempunyai 3 sifat luhurnya, yaitu kebijaksanaannya sempurna, kesuciannya sempurna, dan belas kasihnya sempurna. Dan 3 ini sering dibuat rupang. Nah, itu buat rupang ini adalah sebenarnya mewujudkan 3 sifat luhur ini dari seorang sama Sambuddha yang sama. Yang Maha Karuna diwujudkan Avalokitesvara itu. Avalokitesvara itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa dari Tiongkoknya sana namanya Wan Im itu. Ini faktor bahasa. Ini mewakili Maha Karuna. Itu. Nanti dari kesuciannya, nah ini Buddha Gautama, dari kebijaksanaannya, nah dari Wajrapani. 3-3-nya inilah satu, bukan yang lain. Nah, tapi sekarang sudah dipahami sedemikian rupa, sudah berbeda lagi. Itu. Oleh karena itu kita harus belajar. Karena seorang sama Sambuddha itu memiliki 3 sifat luhur itu. Kalau bahasa palingnya itu ada Mahawisudhi, kesuciannya sempurna. Mahapanya, kebijaksanaannya sempurna. Maha Karuna, belas kasihnya sempurna. Tetapi untuk memahami kesucian dan kebijaksanaan itu butuh kesiapan batin yang lebih tinggi. Bagi orang-orang awam yang paling mudah mengerti Maha Karuna. Lebih mudah. Tapi kalau membahas tentang kebijaksanaan, membahas tentang kesucian, wah berat. Maka yang lebih populer adalah ya itu, karena mewakili Maha Karuna itu. Lebih mudah. Kalau menjelaskan tentang kebijaksanaan, kesucian, wah sampai rambutnya ubanan belum tahu, pusing. Maka yang paling mudah yaitu tadi Maha Karuna, berbagi, itu paling gampang itu. Makanya ada rupangnya, ada puja-puja, macam-macam, nah itu sudah beda lagi. Ini dari 3 sifat luhur kan sering dibacakan. Tadi di awal juga dibacakan. Bapak Ibu Saudara sekalian menyatakan Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Berkahnya itu apa? Memiliki berkah ya tadi 3 sifat luhur. Setelah memiliki 3 sifat luhur ini, berbagi. Bapak Ibu mau berbagi karena Bapak Ibu punya? Kalau barang ya karena punya barang, maka mau berbagi barang. Karena orang itu memahami dhamma, maka berbagi dhamma. Nah, kalau nggak punya apa-apa, gimana mau berbagi? Berberkah, karena memiliki berkah. Karena beliau memiliki berkah, maka beliau memberikan berkah. Berkahnya apa? Dhamma itu yang dibabarkan beliau. Makanya mendengarkan dhamma tepat pada waktunya merupakan berkah. Kalau kita siap mau mendengar. Nah, kalau nggak siap ya bukan berkah, malah bencana. Dikasih dhamma, wah tidak suka, bisa marah-marah itu. Sesuatu yang benar dianggap buruk. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita mendengar, nah,
Karena Guru Agung kita ini membabarkan dhamma untuk apa? Untuk mengubah cara berpikir kita. Dari berpikir yang tidak baik menjadi baik. Setelah baik supaya nanti ditingkatkan lagi menjadi luhur. Jadi yang harus ditinggalkan itu tidak hanya yang jelek-jelek, tapi yang baik pun suatu ketika harus ditinggal. Harus dilepas juga. Supaya apa? Menjadi lebih luhur. Kalau sudah menjadi luhur itu kita tidak terjebak pada namanya baik, buruk, suka, duka. Berarti misalnya nanti kalau Anda semua sudah menjadi luhur, ada orang menjelek-jelekkan, ya biasa saja. Tidak usah terlalu kecewa. Kalau ada yang memuji, ya biasa saja. Tapi kalau kita umumnya, kalau dipuji, besar kepala. Kalau dikritik sedikit saja, stresnya 3 bulan. Ini pertanda kita belum bisa menerima. Belum, bahasa kalau sering dipakai itu ya belum seimbang. Masih mudah goyah. Itu. Oleh karena itu setelah kita mendengar, kita praktek. Praktek dari mana? Dari apa yang Anda semua dengar. Yang bisa dipraktekkan, praktekkan. Sebab dhamma itulah indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Jadi kalau setelah mendengar harus dipraktekkan. Tadi kan Anda semua memohon tuntunan 5 sila. Nah 5 sila ini juga dipraktekkan. Untuk apa dipraktekkan? Untuk mengikis yang namanya 5 niwarana. 5 penghalang. 5 pembendung. Namanya 5 niwarana. Niwarana 5. Apa saja? 1. Kamacanda, Kamacanda. 2. Biak pada. 3. Tina mida. 4. Udaca kukuca. Dan kelima wicikica. Ini namanya 5 pembendung. Kamak canda itu apa artinya? Kegemaran akan nafsu indria. Indria kita ada berapa? Indria kita ada berapa? Ada berapa? Ayo jawab yang keras. Ada? 56? Ada berapa? Indria kita ada 6. Sebutkan 1. Mata, hidung, telinga, mulut, kulit. 6. Ya, batin. Ini ada 6 indria kita. Dari ke-6 ini kesenangannya sama atau berbeda? Wah, ternyata kesenangannya pun berbeda-beda. Mata ingin melihat yang indah-indah. Telinga maunya yang merdu. Mulut maunya yang enak-enak. Terus hidung maunya bau yang harum. Kulit maunya yang lembut. Batin, pikiran. Ayo, ini kemauannya sendiri-sendiri. Maka sering juga disebut dengan perumpamaan, analogi demikian. Tadi 6 ini
Umpamakan seperti binatang, kalau bahasa Palinya itu namanya cak pana. Cak pana itu ya 6 makhluk. Cak itu 6, pana ya makhluk. Kan ada panati, pata, nah, itu kan. Pana itu makhluk, jadi 6 makhluk. Dan 6 makhluk itu apa saja? 1 monyet, burung, buaya, ya, ular, serigala, dan anjing. 6 binatang ini kalau ekornya disatukan, diikat, kira-kira bagaimana? Setelah diikat, dilepas, kira-kira bagaimana? Dia akan mencari kesukaannya masing-masing. Kesukaan monyet apa? Ya lari sesuai kesukaan dia. Buaya mau lari sesuai kesukaan dia. Anjing ya akan lari sesuai kesukaan dia. Ini jadi keenam nafsu indria ini punya kecenderungannya masing-masing. Itu digambarkan seperti 6 binatang itu, diikat ekornya, udah itu akan nanti lari sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Sama halnya, mata maunya sendiri. Itu. Mencari kesukaannya sendiri, hidung juga mencari kesukaannya sendiri. Maka begitu bau busuk, langsung ditutup hidungnya. Melihat yang tidak sesuai, tutup mata. Aduh, karena maunya kan yang baik-baik. Kalau kita mau pahami lagi, ada sesuatu yang kita lihat itu hanya yang baik saja. Yang kita dengar itu yang bagus-bagus saja. Tidak ada. Kalau misalnya mendengar yang tidak baik, ya udahlah, dilepas saja. Ini mengenai kama canda. Jadi kegemaran akan nafsu indria. Kedua, biak pada. Biak pada itu kegeraman. Orang itu kalau sudah geram, itu melebihi dari kebencian. Itu kebencian tingkat berapa itu? Udah geram itu sampai gemetaran itu. Pernah belum? Jadi namanya biak pada, kegeraman. Yang ketiga, tinak mida. Jadi kalau orang itu kecenderungan sendiri-sendiri untuk mendengarkan dhamma juga susah. Mempunyai misalnya kegeraman mendengarkan dhamma, bisa kira-kira? Enggak akan bisa. Kegemaran nafsu indria mau datang mendengarkan dhamma, enggak mungkin. Biasanya kalau jam sekian lagi nonton apa? Apalagi berseri itu paling bagus tuh. Wah, terkalahkan karena nafsu indrianya tuh mengalahkan ini. Aduh. Ketiga, tina mida. Ada yang namanya tina? Kan bagus namanya. Ada yang namanya tina? Nah, tina mida. Tina itu kelesuan. Mida, kengantukan. Jadi saat mendengarkan dhamma, lesu, ngantuk aja. Itu mau diceramai apapun tidak sanggup itu menerima. Tidak mampu mengerti. Jadi kondisinya lesu, ngantuk. Tapi pada lihat ini semangat-semangat ini. Nggak tahu semangatnya itu semangat mendengar atau semangat apa sih. Ini tina mida, makanya nanti dikasih nama itu tina, itu lesu terus itu. Ya. Yang keempat adalah udacak kukucak. Jadi kalau orang memiliki hal ini juga susah untuk mendengarkan dhamma. Udacak kukucak, udacak itu kerisauan, kukucak kesesalan. Sudah risau, kesal lagi. Sudah datang ke sini menyesal. Buat apa nih saya diajak ke sini? Gara-gara Ibu Warina ini. Setelah sampai menyesal lagi. Sudah risau, kalau menyesal itu sudah gabungannya itu.
sudah risau, sesal lagi, lama lagi ini ceramahnya. Udah, nggak akan bisa nangkap tuh. Kalau sudah seperti itu, yang kelima akhirnya terjadi namanya wicikica. Wicikica artinya apa? Keraguan. Akhirnya muncul ragu. Kenapa? Risau, kerisauan, kesesalan. Kenapa ada kerisauan, kesesalan? Karena ada kelesuan dan kengantukan. Kenapa ada kelesuan dan kengantukan? Ya karena ada juga kegeraman. Kenapa muncul kegeraman? Karena ada kegemaran terhadap nafsu indria. Itu. Nanti ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu ini dhamma ini benar atau tidak? Sang Buddha itu ada atau tidak? Ya, sangga itu ada atau tidak? Saya berbuat baik seperti ini bermanfaat atau tidak? Itu ada 8 macam wicikica, keraguan-raguan. Coba bayangkan tuh, muarahnya ke mana-mana tuh. Karena orang zaman sekarang ini sebenarnya seperti tadi siang Bante sampaikan, kita beragama Buddha ini sesungguhnya kita bukan beragama Buddha. Agama like dan subscribe. Karena umumnya mengikuti yang banyak. Kalau ada yang banyak diikuti, ikut. Kalau tidak terkenal, tidak mau ikut. Berarti Bapak Ibu, saudara sekalian, agama apa? Agama apa? Agama medsos, like dan subscribe itu. Makanya begitu itu yang terkenal, wah diikuti terus. Tapi begitu nanti sudah nggak terkenal, lesu lagi. Nah, ini karena Bapak Ibu agamanya agama subscribe. Begitu ya. Oleh karena itu kita mendengar harus menggunakan ini, dicerna baik-baik. Loh. Jangan sampai apa yang didengar ditelan. Jangan sampai yang didengar ditelan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah itu salah. Yang benar itu ditelan mateng-mateng. Gitu, jangan ditelan mentah-mentah, bahaya. Yang benar ditelan matang-matang. Kalau sudah matang, baru ditelan. Masih mentah, ditelan. Pisang mentah, ditelan. Nanas mentah, ditelan. Mangga mentah, ditelan. Bahaya. Sudah matang, baru ditelan. Sama halnya, mendengarkan dhamma harus direnungkan dengan baik. Jangan asal terima saja. Bisa saja yang Bante sampaikan ini kan walaupun benar tetapi belum tentu Anda bisa menerima. Ya tidak apa-apa, lewatkan. Kan memang belum waktunya. Yang penting mau mendengar, mau direnungkan, ini sudah sangat bagus. Tapi gunakanlah pengertian. Dicerna, direnungkan dengan baik-baik. Supaya apa? Ya kalau kita mendengar itu nanti bisa bermanfaat. Karena tidak sedikit orang yang dulu belum mengenal agama Buddha masih santai. Setelah mengenal agama Buddha malah jadi khawatir, cemas, takut. Apakah guru agung kita Buddha Gautama itu menakut-nakuti orang? Justru beliau itu membangkitkan orang untuk praktek. Kalau Anda setelah mendengar dhamma justru jadi khawatir, takut, cemas, pertanda salah menerima. Ini ada sesuatu yang keliru, yang diterima. Oh, yang menyampaikan kan orang begini, berarti ya walaupun yang menyampaikan siapapun, kalau kita salah menerima, tetap salah. Karena intinya kan kita yang keliru menerimanya. Keliru mendengarnya.
sudah dengar nangkepnya keliru. Itu berbahaya. Merugikan siapa? Merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu harus banyak mendengar. Setelah mendengar, sering-seringlah direnungkan. Ini penting, perenungan itu penting. Ya, kalau bahasa yang sederhana, kalau kita makan ya harus dikunyah. Kalau menurut dokter harus dikunyah berapa kali? Ada dokter di sini? Harus dikunyah berapa kali? 32 kali, itu kata dokter. Tapi saya percaya belum pernah tuh yang ngunyah sampai 32 kali. Paling 2 kali langsung masuk perut. Jarang sampai 32 kali. Kalau sampai 32 kali betulan itu, wah ya, satu piring itu berapa lama itu. Kenyataannya baru dikunyah sekali itu masuk perut. Enggak sampai 32 kali. Nah, inilah pentingnya kita banyak mendengar. Karena dari mendengar itu kita bisa praktek, dilanjutkan praktek, belajar dan praktek. Gitu. Jadi untuk bisa belajar itu kan harus mendengar. Ya, nguping-nguping dulu, sana bagaimana, oh kayak saya cocok, akhirnya belajar ke situ. Setelah belajar, akhirnya praktek. Ini Anda semua misalnya banyak yang dari UIB, saat belum lulus di sekolah menengah atas, kan dengar-dengar dulu, UIB itu bagaimana, ya kan? Loh, ini mendengar dulu. Setelah mendengar, kan banyak temannya di sana ikut. Setelah masuk, kok nggak cocok ini. Wah, gagal total. Lebih baik resign saja. Gara-gara cuma mendengar, nggak diselidik dengan teliti. Sama halnya kita mendengarkan dhamma. Bapak Ibu harus menggunakan pengertian. Karena apa? Ya kita memang masih belajar semua. Oleh karena itulah di awal tadi Pak disampaikan kalena dhamma sawanang. Mendengarkan dhamma tepat pada waktunya itu berkah. Artinya tepat pada waktunya, siapkan batin dengan baik. Jangan asal mendengar. Kalau sudah mendengar, difilter. Jangan setelah mendengar, terima apa adanya. Walaupun itu baik, belum tentu baik bagi Anda semua. Karena kemampuan kita kan berbeda-beda. Itu. Sering Bante tanyakan itu. Menjadi biku itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik, tapi suruh jadi biku mau? Ayo. Nah itulah. Itu. Ngomongnya baik, tapi suruh jadi biku mau? Gratis, nggak pakai uang pangkal? Tidak dipungut biaya? Tapi belum tentu mau juga. Karena apa? Ya kesiapan batin seseorang kan beda-beda. Sesuatu yang baik, tapi kita belum siap secara mental. Ya, nanti kalau yang mau jadi biku, bilang sama Bante ya. Yang laki-laki ya. Ini yang latihan atas sila, minggu ini cuma berenam. Laki-lakinya 1, perempuannya 5. Ya, jadi sekarang ini banyak yang latihan, banyak yang perempuan-perempuan ini. Itu. Waktu ITC Asada di Borobudur juga begitu. Itu dari 1.750 orang peserta, paling banyak itu perempuan. Gitu. Jadi 1 banding berapa itu? Nah, agak tahu tuh, mungkin sudah puas jadi laki-laki dan nggak mau latihan. Ya, sebagai yang terakhir, mari kita sambil mendengar, sambil merenungkan apa yang bisa dipraktekkan. Sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saat sekarang ini mendatangkan manfaat. Itulah yang dikatakan sebagai berkah, karena kita telah mempraktekkan. Semoga Bapak Ibu selalu maju dalam dhamma. Dan semoga cita-cita luhur tertinggi tercapai. Sapi sata bawantu sukitata. Sadu,
sadu, sadu. Ya, baik. Tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Gautama Mahathera Dhammadesana pada kesempatan malam hari ini. Kami berikan kesempatan bagi para hadirin yang telah hadir di sini ikut puja bakti untuk bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan apa yang telah Bante sampaikan tadi, mungkin ada yang belum jelas. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti dari kami dari panitia akan menyerahkan mic-nya. Silakan diberi kesempatan untuk bertanya. Ada? Yang laki-laki? Enggak ada. Perempuan? Enggak ada kok, udah jelas semua kayaknya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada kesempatan. Atau saya awali dulu, Bante. Mana tahu ada nanti yang mau bertanya tapi masih mempersiapkan. Ya, sedikit yang ingin saya tanyakan gini, Bante. Tadi Bante kan telah menyampaikan bahwa mendengar Dhamma pada saat yang sesuai. Ya. Setelah kita mendengarkan Dhamma, Bante, kan kita bukan hanya mendengar saja, tapi kalau bisa mempraktikkan Dhamma itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin kebetulan di sini juga banyak adik-adik mahasiswa yang baru masuk. Ketika kita akan mempraktikkan Dhamma atau ajaran Buddha Gautama ini, dari mana dulu yang harus kita lakukan, Bante, untuk mempraktikkan ajaran Buddha ini sendiri, Bante? Ya, tadi juga sudah Bante sampaikan juga sesungguhnya. Dari mana saja. Yang penting itu dipahami sesuatu hal yang baik. Artinya baik itu apa? Kriteria baik itu apa? Karena ini jangan-jangan ini kan beda-beda tuh. Pemahaman tentang baik kan beda-beda. Sekarang Bante tanya, kriteria baik itu apa? Gak ada, bisa jawab? Bante jawab sendirilah kalau gitu. Nah, artinya kriteria baik itu adalah mengikis pengotor batin itu. Misalnya kebenciannya berkurang, keserakahannya berkurang, kebodohannya berkurang, itu baik itu. Kalau menambah hal buruk ya itu namanya sudah tidak baik. Karena ukuran baik itu kan beda. Misalnya muda-mudi, kalau misalnya temannya sering bantu, ini baik ini orangnya. Padahal itu menambah keserakahan, menambah hal-hal yang buruk yang lainnya. Maka dikatakan kusala itu ya kalau bisa mengikis hal-hal buruk, bahkan sampai melenyapkan hal-hal buruk. Gitu. Jadi kalau misalnya praktek dari mana, yang bisa dimengerti dari mana. Oleh karena itu, seseorang yang mau mempraktekkan itu kan akhirnya muncul yang namanya kebijaksanaan topanya. Itu kan ada namanya sutta maya panya. Jadi sutta maya panya itu kebijaksanaan yang muncul dari apa? Dari mendengar. Jadi kebijaksanaan dari mendengar itu kalau Bapak Ibu sudah mengerti dengan baik, itu juga termasuk tuh. Sudah mendapat manfaat. Kedua, cinta maya panya. Atau cita maya panya. Cita maya panya, kebijaksanaan dari pemikiran. Jadi pikirannya yang awalnya tidak baik jadi baik. Dan yang ketiga adalah bawana maya panya. Bawana itu pengembangan. Tepatnya ya cita bawana itu.
Cita itu batin, bawana pengembangan, dari pengembangan batin. Jadi kebijaksanaan yang diawali dari olah batinnya, pengembangan batin. Nah, itu bisa dari sutta mayapanya, ya, cita mayapanya atau bawana mayapanya. Kan ada orang yang meditasi baru dia mengenal. Nah, dia berpikir, memahami, ya bisa. Atau dari mendengar, nah dia praktek. Nah itu. Maka ada 3 hal itu. Sutta mayapanya, cita mayapanya, dan bawana mayapanya. Itu. Kan kita memahaminya kan bisa, dari mendengar. Nah, sering merenungkan sendiri. Begitu mendengar, direnung-renungkan. Setelah direnungkan, dipraktekkan. Nah, ada yang dari sutta mayapanya itu, ya mendengar dipraktekkan. Kedua, dari olah batin kita sendiri. Jadi setelah mendengar tahu gini, wah kalau gini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Diolah batin sendiri. Dari pemikirannya itu akan tahu ini benar atau salah. Dan dari bawana mayapanya itu yang ketiga. Ya kita semua tahu sendiri dari mana itu. Nah, misalnya Pak Jumadi dulunya mengenal agama Buddha dari mana itu? Kalau Bante dulu ya mengenal agama Buddha itu bisa baca Parita itu waktu kecil. Nggak pernah lihat buku Parita itu, nggak pernah. Cuma ikut-ikutan, orang tua, puja bakti, ikut. Membaca tulisannya seperti apa, tidak pernah. Tapi Parita yang tadi dibaca, akhirnya hafal juga. Hafal karena apa? Sering mendengar. Jadi walaupun nggak tahu bacanya, pokoknya ikut-ikutan saja lah sambil tutup mata. Karania meta sutta. Lama-lama hafal sendiri karena sering. Tetapi walaupun sudah hafal, kalau tidak diulang, lama-lama hilang juga. Itu. Ini kan dari mendengar tahu. Oh ini bacanya salah, ini benar. Tahu juga dari mendengar tuh. Setelah mendengar diolah di batin kita. Kira-kira demikian? Ya, ada lagi? Baik, Bante. Terima kasih dan anumodana atas jawabannya. Ya silakan, masih ada beberapa menit lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik mahasiswa barangkali. Sudah tahu semua ya, nggak perlu ditanyakan. Ada? Tapi mic-nya mana? Sini, depan. Angkat tangan. Ya, singkat padat. Izin Bante, Bante pernah mengatakan bahwa Sotapanna itu juga mencapainya dari mendengar, Bante. Bisa dijelaskan ya? Terima kasih. Ya makanya dikatakan Sotapanna. Sota itu apa? Sota kan telinga, pendengaran. Mendengar penembusan tentang 4 kebenaran Arya. Jadi kalau misalnya kita bisa menembus 4 kebenaran Arya, ya itu bisa menjadi namanya Sotapanna, Sotapati itu. Itu dari mendengar. Penembusan tentang 4 kebenaran Arya. Kalau kita kan baru menghafal, belum menembus. Tahu ada duka, tapi kalau saat keluarga kita sakit, sedih tidak? Sudah tahu hidup itu duka, tapi ada keluarga yang sakit, sedih, itu namanya kita ya baru hafal, belum menembus. Gitu. Itu baru sakit, nanti ada keluarga kita yang meninggal, gusar, khawatir, cemas. Gitu. Maka inilah penembusan tentang 4 kebenaran Arya. Maka dikatakan Cattari
Arya Satjani. Cattari itu 4, Arya itu ya Arya. Sering diterjemahkan 4 kebenaran mulia. Sebenarnya 4 kebenaran Arya, karena di situ Arya itu orang suci. Kebenarannya bagi orang suci sesungguhnya. Kita yang belum suci itu ya belum memahami, belum menembus lah. Gitu. Nanti udah menembus, nah jadi Sotapati. Karena itu penembusan tentang 4 kebenaran Arya. Nah kita kan baru hafal, nanti begitu pulang ya lupa. Ya, begitu? Ya. Ada lagi? Oh ya, silakan. Ya, pakai mic ya. Oke. Ya. Gimana cara mengatasi 5 macam? Ya, untuk mengatasi dalam praktek itu sesungguhnya kan dibutuhkan 3 hal. Kemarin Pak sampaikan juga di sini. Jadi 3 hal itu perlu dilatih. Apa saja? 1 adalah atapi. Atapi itu bahasanya yang lain ya ada namanya wirya. Wirya itu semangat. Semangatnya ada 4 macam hal. Mencegah hal-hal buruk muncul dalam batin. Kalau sudah ada, dikikis, dilenyapkan. Ketiga, memunculkan hal-hal baik dalam batin. Dan kalau sudah ada yang baik, diulang-ulang. Ini 4 hal ini namanya orang yang punya wirya, punya semangat. Namanya atapi. Yang kedua adalah sampajanu. Sampajanu itu kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan itu tahu dengan jelas, dengan istimewa. Sampajanu artinya ya kebijaksanaan itu. Dan yang ketiga adalah satima. Satima itu pengingatan. Jadi punya pengingatan yang baik dan benar, punya kebijaksanaan, punya semangat. Kalau orang punya semangat kan lesu, ngantuk, hilang. Makanya kalau orang kerja dengan penuh semangat, kadang-kadang lupa makan. Karena saking semangatnya. Tapi kalau dia tidak punya semangat, yang harusnya bisa dikerjakan, mengeluh. Tidak bisa terus. Karena tidak punya semangat. Tapi semangat di sini ya semangat mengikis hal-hal buruk dalam batin kita. Itu 3 hal itu saling berkaitan nih satu sama lain. Karena punya pengingatan tentu punya kebijaksanaan. Didukung oleh kebijaksanaan itu. Bisa punya kebijaksanaan karena apa? Punya semangat juga. Jadi semangat, kebijaksanaan dan pengingatannya saling mendukung satu sama lain. Itulah untuk orang misalnya punya keraguan-raguan. Kalau dia punya semangat mendengar, keraguan-raguannya lama-lama kan hilang. Kesesalan, nah, kerisauan, kesesalan, lama-lama ya karena sudah tahu, oh ternyata saya ini salah. Setelah banyak mendengar. Dan jangan lupa, setelah mendengar kan harus belajar dan praktek. Itu arahnya kan ke sana. Maka tema pada malam hari ini gitu, mendengar sebagai adalah titik awal untuk belajar dan praktek. Gitu. Ya kalau kita nggak mengerti apa-apa, bagaimana mau belajar lagi? Begitu kita mendengar, tertarik mendengar lagi, belajar lagi kan itu. Dan setelah belajar harus praktek. Nah dari perjalanan inilah kita akan tahu nanti. Ada hubungannya yang tadi Romo Jumadi sampaikan, ditanyakan juga, praktek dari mana? Nah, dari mana saja yang bisa kita lakukan, itu sesuatu yang bermanfaat, berguna, demi mengikis pengotor batin. Ya, oke. Ada lagi? Oh ada, belakang satu. Malam Bante. Ya. Tadi saya ada dengar bahwa kan tadi Bante ada mengatakan lahir itu adalah sebuah duka.
Dan sekarang ini kita sebagai seorang umat Buddha, apakah ada pilihan untuk tidak dilahir kembali, Bante? Ada. Justru Sang Buddha itu menunjukkan supaya kita tidak lahir lagi. Gimana caranya, Bante? Nah ini caranya. Wah ini caranya ya kita latihan untuk melenyapkan pengotor batin itu. Sekarang akar keburukan kita, loba, dosa, moha. Loba itu keserakahan, dosa itu kebencian, moha kebodohan batin. Loba, dosa, moha ini masih ada tidak? Masih ada? Ya kalau masih ada, lahir lagi. Supaya tidak lahir lagi bagaimana? Ya 3 akar keburukan ini harus dilenyapkan. Kalau bisa melenyapkan 3 akar keburukan, nanti kan anak cucunya akar keburukan, ya ikut lenyap juga. Kan ada kemarahan, mudah tersinggung, iri hati, suka membanding-bandingkan, itu kan bagian dari anak cucunya loba, dosa, moha. Kalau ini lenyap, ya sudah. Tidak akan lahir di rahim manapun juga. Kalau pengotor batin kita masih banyak, ya masih akan lahir lagi, tua, sakit, mati. Begitu meninggal, lahir lagi. Begitu. Ya, sempurna nanti menjalankan jalan utama berunsur 8. Nah itu untuk melenyapkan pengotor batin kita. Kalau kita selama masih punya pengotor batin, ya akan lahir lagi. Begitu meninggal, lahir lagi. Begitu lahir ya tua, sakit, mati lagi. Itu terus berputar-putar. Maka dikatakan wata sangsara, lingkar perjalanan. Mutar terus. Kalau kita muter terus itu capek tidak kira-kira? Capek tidak kalau mutar terus? Capek, tapi kenyataannya kita senang mutar. Maka banyak ya, wah saya kepingin lahir di surga, wah saya kepingin lahir jadi manusia lagi. Berarti ini pertanda kita belum puas menderita. Karena belum puas menderita kan kita muter lagi. Sudah puas belum menderitanya? Ya. Nah, kalau sudah puas menderita, ya berjuang. Siapa tahu besok bisa melenyapkan pengotor batin. Kalau sudah lenyap semua pengotor batinnya, jadi arahanta tidak akan terlahir di rahim manapun juga. Terus kalau nggak lahir di rahim manapun juga, di 31 alam terus lahirnya di mana? Nggak lahir kok di mana? Nah, itu tingkatnya tingkat lokutara, udah tingkat tinggi. Tuh. Harus tanyanya sama Pak Suhermo tuh. Kemarin ditanyakan tuh. Tanyaannya tingkat tinggi kemarin. Nanti tanya sama Pak Suhermo ya. Kemarin sudah bahas panjang lebar tuh. Sudah manggut-manggut. Makanya kalau mau ya itu ikut Atasila nanti, aduh dibahas tuh. Ini para mahasiswa UIB yang mau ikut Atasila boleh tuh. Nanti dibahas, di sini ada dikasih pelajaran. Kalau cuma mendengar ceramah ini kan singkat. Ya, kalau berminat silahkan. Jumat datang, Sabtu, Minggu malam selesai. Kalau mau lanjut ya boleh. Gitu. Siapa berminat daftar. Tapi harus mengikuti aturan sini, jangan main sendiri. Aturannya sendiri nggak bisa. Harus Atasila. Setelah tengah hari tidak makan. Saya tidak makan, tapi di koper saya penuh makanan. Wah, celaka. Ya, repot itu. Ini namanya bukan Atasila. Ya, demikian. Ya, terima kasih. Ditutup.